Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Institut Teknologi Digital. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS yang diinihi oleh dosen Bapak Febrian Nurpatria. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini kan kita sudah banyak yang namanya bisnis teh manis gitu. Cuman saya di sini akan berbeda sedikit, yaitu konsep bisnisnya itu yang bernama es teh masi. Es teh masi, minuman teh kekinian. Nah, latar belakang dari es teh masi ini adalah perkembangan zaman yang dinamis menjadikan teh sebagai salah satu minuman utama yang digemari banyak orang. Kami hadir menjadikan minuman teh naik kelas namun tetap terjangkau dan kekinian serta dengan rasa unik khas pucuk daun teh pilihan. Lanjut, visi misi es teh masi. Visinya yaitu pioner minuman teh berkualitas menjadi brand sukses berkelanjutan. Misinya menciptakan variasi minuman es teh rasa enak untuk semua kalangan, menyerap tenaga kerja dari pertumbuhan outlet yang terus berkembang. Nah, lanjut, di sini kita mempunyai 3 menu, yaitu es teh masi original, es teh masi jeruk nipis, dan es teh masi jeruk lemon. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan desain produk. Target dari marketing pesaing kita yaitu gen dan masyarakat kelas menengah maupun anak-anak sekolah dan juga ST Indonesia maupun menante. Nah, tempat usaha yaitu biasanya di tempat-tempat keramaian, terus dekat sekolah maupun kayak tempat-tempat strategis yang diminati banyak-banyak anak-anak muda gitu. Nah, seperti alun-alun atau dekat ikon kota, pinggir jalan atau dekat pasar. Nah, strategi pemasaran ini juga sosial media marketing mempersiapkan tim khusus untuk memperkenalkan, mengedukasi iklan dan memanage customer agar lebih dekat dan paham keinginan customer serta memanfaatkan GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Dan juga di sini saya akan ada yang namanya program Jumat Berkah, yaitu dengan potongan harga 50% untuk varian tertentu khusus untuk pembelian langsung di outlet. Analisis SWOT. Morbines Sapien Full Food Institut Turtornes Dignisium Furus Present Elementum Libero Ut Cursus Semper Metus Orsi Stemper and Present Elementum Libero Ut Cursus Semper Metus Orsi Tempo Ante Non Vivere Mi Telus Invalid. Yang selanjutnya yaitu Vis Ut Ante Vilnisi Facilisis Interdeum Nam Suscipit Elit Lajus In Mollis Lajus Alikum Non. Aspek finansial. Aspek finansialnya yaitu Lorem ipsum dollar is amet konses teratur adi pising elit aligum non ipsum letus morbines sajen pulpotet tincidut tortornet dignisium purus present elementum liberato ut cursus semper motus orci semperate. Bentar. Nah, analisis SWOT-nya ini yaitu adalah strategi pertama, strategi kekuatan. Harga bahan baku relatif murah, bahan baku mudah ditemukan, proses pembuatan mudah dan tergolong cepat. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Banyak minuman teh yang sifatnya musiman atau mengikuti tren. Yang kedua perlu ditunjang lokasi yang strategis. Nah, opportunity, peluang. Minuman teh
cenderung dapat diterima seluruh kalangan usia, ekonomi, dan gender. Threat, ancaman, banyaknya kompetitor bisnis minuman. Terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula. Aspek finansialnya yaitu sumber modal bisa berasal dari dana owner, investor, atau kerjasama dengan sistem franchise. Simulasi keuntungannya yaitu bisa saya sebutkan di sini, sewa ruko strategis per bulan itu bisa mencapai 5 juta, karyawan 4 orang per bulannya itu di total sekitar 12 juta, bahan baku per bulan sekitar 5 juta, investasi peralatan awal sekitar 28 juta. Target weekday 100 cup, weekend 500 cup, harga per cupnya yaitu 6.000. Nah, asumsi 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Kalau misalnya 22 hari weekday dan 22 hari kali 100 kali 6.000 ya sama dengan bisa 13.200.000. 8 hari weekend jadi 8 kali 500 dan kali 6.000. Kalau dijumlahin semuanya yaitu bisa 24 juta ribu. 24 juta. Jumat berkah dalam seminggu itu ada dalam sebulan itu ada 4 kali, berarti 4 kali 100 kali 3.000 yaitu 1.200.000. Total penjualan semuanya yaitu 37.200.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan 36 juta. Estimasi pendapatan per bulan itu 36 juta dikurang 5 juta dikurang 12 juta dikurang 5 juta sama dengan 14 juta. Terus selanjutnya yaitu lingkungan perusahaan. Apa sih lingkungan perusahaan itu? Lingkungan perusahaan itu adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Selanjutnya yaitu berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, lingkungan eksternal Markov adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya keadaan alam, politik, dan HAMKA. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya pemasok atau supplier, perantara, teknologi ataupun pasar. Nah, di sini selain dari lingkungan eksternal, adapun juga lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya tenaga kerja, peralatan, dan mesin bermodalan bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, sistem informasi, dan administrasi. Faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian, ekonomi, environment adalah sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua, lingkungan politik. Lingkungan politik, political environment, adalah lingkungan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Nah, yang ketiga yaitu keadaan sosial. Kondisi sosial, social condition, merupakan semua orang atau manusia dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Pendekatan melihat bisnis dan lingkungan. Kesempatan bisnis serta bisnis itu akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Hubungan antara bisnis dengan lingkungan sangat erat, karena perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis. Ya, untuk itu bentar, saya akan mengasih tahu tentang lanjutan dari perencanaan bisnis. Nah, dari perencanaan bisnis yaitu buat Anda yang bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha, maka penting untuk mengetahui ini untuk perencanaan bisnis.
Nah, keberadaan perencanaan usaha ini sangat penting untuk sebuah usaha karena tanpa adanya perencanaan yang matang dan baik, maka usaha bagi seorang pengusaha untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lantas, apa pengertian dari perencanaan bisnis yang sudah saya tadi jelaskan? Nah, di sini juga saya akan menjelaskan balik lagi tentang apa itu perencanaan bisnis. Nah, jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang pertanyaan tentang perencanaan bisnis, yuk simak apa yang saya akan bahas sebagai berikut. Perencanaan bisnis. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah pengertian dari business plan. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam business plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang proses bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Hal ini bertujuan agar bisnis Anda memiliki persiapan yang matang sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada tidak memiliki persiapan rencana sama sekali. Nah, tujuan dari perencanaan bisnis ini tentu ada. Karena apa? Selain perlu mengetahui pengertian dari business plan, Anda juga perlu tahu apa tujuannya. Karena setiap bisnis itu mempunyai tujuan, yaitu melakukan perencanaan dalam sebuah usaha sangat krusial karena bertujuan agar usaha tersebut berjalan dengan stabil dan semakin sukses. Selain itu, masih banyak tujuan lainnya dari rencana bisnis yang harus Anda lakukan. Ini sebagai berikut. Yang pertama, 1. Memastikan bisnis sesuai visi dan misi. Tujuan pertama dari perencanaan bisnis yaitu untuk memastikan bahwa bisnis yang Anda jalankan berjalan sesuai dengan visi dan misi Anda yang sudah Anda buat. Tidak hanya itu, dengan membuat rencana bisnis, maka Anda bisa melakukan peninjauan kembali terhadap aktivitas bisnis yang Anda lakukan secara berkala, dan Anda bisa menggunakan hal tersebut sebagai bahan analisa dan evaluasi Anda. Yang kedua yaitu menghitung sumber daya. Tujuan kedua dari pembuatan rencana bisnis yaitu agar pengusaha bisa mengetahui berapa jumlah sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini juga termasuk gambaran yang jelas tentang jumlah SDM serta masing-masing keahlian yang akan Anda perlukan. Nah, jika Anda sudah mengetahui jumlah sumber daya yang dibutuhkan, maka Anda bisa menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk sumber daya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membuat estimasi profit bisnis. Tujuan dari perencanaan bisnis yang selanjutnya yaitu bisa membuat kapan bisnis Anda akan membuat profit yang ditargetkan. Selain itu, Anda juga bisa menyusun strategi untuk mencapai target profit tersebut sesuai dengan timeline tepat waktu, yaitu yang keempat, evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Tujuan terakhir dari pembuatan rencana bisnis adalah agar bisa melakukan evaluasi untuk usaha atau bisnis selanjutnya. Nah, sebagai contoh, jika dalam perusahaan sebelumnya terdapat masalah, maka Anda bisa mencari solusi agar rencana bisnis selanjutnya tidak terjadi masalah atau kendala yang sama. Untuk mengumpulkan data informasi sebagai bahan evaluasi dari setiap divisi memerlukan usaha yang cukup besar. Jika tidak menggunakan software yang saling terintegrasi, oleh karena itu software Mekari dapat membantu Anda dalam melakukan hal ini. Karena saat ini Mekari telah memiliki software yang saling terintegrasi seperti software akuntansi online, software akhir, aplikasi pajak online, dan aplikasi Omnichannel CRM. Nah, tipe-tipe rencana bisnis juga pasti ada dalam perencanaan bisnis. Nah, apa sih tipe-tipenya itu? Mengetahui tipe-tipe rencana bisnis juga penting karena Anda bisa mengetahui mana tipe yang tepat untuk jenis usaha Anda. Nah, yang pertama itu perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis 1 ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya, perencanaan manajemen operasional adalah SOP, standar operasional prosedur. Nah, yang kedua yaitu perencanaan strategi. Yaitu tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi. Perencanaan bisnis ini dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis.
Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu panjang, lebih dari 1 tahun. Lantas, apa sih tujuan dari perencanaan jangka panjang ini? Nah, yaitu tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO. Nah, dari itu juga komponen penting dalam perencanaan usaha itu harus ada. Nah, dalam menyusun rencana bisnis terdapat sejumlah komponen penting yang harus Anda masukkan. Yang pertama, satu, identitas perusahaan dan visi misi. Yang kedua, gambaran umum bisnis. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, rincian produk. Yang kelima, rencana pemasaran. Dan yang keenam, biaya operasional. Yang ketujuh, perhitungan break even point. Yang ke-8, profitabilitas. Yang ke-9, analisa persaingan dan strategi. Nah, analisa persaingan dan strategi ini apa sih? Komponen perencanaan usaha. Yang terakhir yaitu analisa untuk persaingan dan strategi. Walaupun begitu, hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses bisnis. Melakukan analisis persaing penting untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dan kompetitor bisnis. Nah, itulah ulasan tentang perencanaan bisnis yang perlu Anda pahami sebelum memulai sebuah usaha. Jadi, sebelum Anda memikirkan usaha apa nih yang Anda akan buat ke depannya, Anda harus mempunyai perencanaan bisnis dulu. Yang perencanaan bisnisnya apa aja sih? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Sebelum Anda memulai usaha bisnis, sebaiknya Anda memiliki yang namanya perencanaan bisnis. Jadi itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.